Di sudut terpencil Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung, hiduplah seorang legenda yang kisahnya terukir abadi dalam ingatan masyarakat. Namanya Kongajong, seorang pendekar sakti yang namanya harum hingga ke negeri seberang. Kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan keberanian dan kebaikan hati yang tak lekang oleh waktu. Konon, Kongajong bukanlah manusia biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia mampu menguasai ilmu bela diri dengan sangat cepat, seolah-olah bakat itu mengalir deras dalam darahnya. Gerakannya lincah seperti lang, pukulannya keras bagai batu karang. Namun, di balik kekuatannya yang luar biasa, tersembunyi hati yang lembut dan penuh welas asih. Ia tidak pernah menggunakan ilmunya untuk menindas, melainkan untuk melindungi kaum yang lemah. Pada masa itu, perairan Belitung sering kali diganggu oleh para perompak yang kejam. Mereka merampas hasil jerih payah para nelayan dan pedagang, menyebarkan ketakutan di sepanjang pesisir. Banyak yang tak berani melaut, khawatir menjadi korban keganasan mereka. Melihat penderitaan rakyatnya, hati Kongajong tergerak. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan gagah berani, ia seorang diri menghadapi gerombolan perompak itu. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah lautan yang bergelora. Para perompak, dengan senjata lengkap dan jumlah yang banyak, meremehkan Kongajong yang hanya seorang diri. Namun, mereka salah besar. Dengan ilmu silatnya yang tinggi, Kongajong melompat dari satu perahu ke perahu lain, menumbangkan para penjahat dengan gerakan yang cepat dan akurat. Ia bagaikan badai yang menyapu bersih kezaliman dari lautan Belitung. Sejak saat itu, namanya menjadi jaminan keamanan. Para perompak tak lagi berani menginjakan kaki di perairan Belitung. Para nelayan bisa kembali melaut dengan tenang, dan kehidupan masyarakat pun berangsur pulih. Kongajong dihormati layaknya seorang pahlawan, seorang pelindung yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa. Namun, seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kehebatan Kongajong terdengar hingga ke telinga para penguasa dan pendekar dari negeri lain. Banyak yang merasa iri dan ingin menguji kesaktiannya. Mereka datang silih berganti, menantangnya berduel dengan berbagai niat tersembunyi. Ada yang ingin merebut gelarnya, ada pula yang sekadar penasaran. Kongajong, dengan kebijaksanaannya, selalu menerima tantangan itu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjaga kehormatan tanah kelahirannya. Setiap pertarungan ia menangkan, bukan dengan kekerasan buta, melainkan dengan teknik yang cerdas dan sikap yang rendah hati. Ia seringkali melumpuhkan lawannya tanpa harus melukai mereka secara fatal, sebuah bukti bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah pertarungannya dengan seorang pendekar dari Tiongkok yang dijuluki si tangan besi. Pendekar ini terkenal memiliki pukulan yang mampu menghancurkan batu. Pertarungan mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangguh. Namun di akhir pertarungan, Kongajong berhasil menemukan kelemahan lawannya dan mengalahkannya dengan sebuah kuncian yang tak terduga. Alih-alih membunuhnya, Kongajong justru mengobati lukanya dan menjamunya sebagai tamu terhormat. Kagum dengan kemurahan hati dan kehebatan Kongajong, si tangan besi pun bersumpah menjadi sahabatnya. Waktu terus berjalan, dan Kongajong pun semakin menua. Ia sadar bahwa kekuatannya tidak akan abadi, maka ia mulai mencari murid untuk mewariskan ilmunya. Namun, syarat menjadi muridnya sangatlah berat. Bukan hanya kekuatan fisik yang ia cari, tetapi juga kemurnian hati. Ia ingin memastikan bahwa ilmunya akan jatuh ke tangan orang yang tepat, yang akan menggunakannya untuk kebaikan, sama seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Setelah melalui pencarian panjang, ia akhirnya menemukan seorang pemuda nelayan yang jujur dan berbakti. Pemuda itu tidak memiliki bakat luar biasa, namun memiliki tekad yang membara dan hati yang tulus. Di bawah bimbingan Kongajong, pemuda itu tumbuh menjadi seorang pendekar yang tangguh dan bijaksana, siap melanjutkan tugas mulia sang guru. Legenda Kongajong tidak berakhir saat ia tiada. Kisahnya terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Namanya diabadikan menjadi nama sebuah kelenteng dan bahkan sebuah desa di Belitung, sebagai pengingat abadi akan sosok pahlawan pelindung rakyat. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukanlah untuk menaklukkan orang lain, melainkan untuk melindungi dan mengayomi sesama. Warisannya bukanlah ilmu silat semata, tetapi semangat keberanian, keadilan, dan welas asih yang akan selalu relevan sepanjang masa. Hingga hari ini, jika Anda berkunjung ke Belitung dan bertanya tentang Kongajong, para tetua akan menceritakan kisahnya dengan mata berbinar, seolah sang legenda masih hidup di antara mereka, menjaga pulau yang sangat ia cintai. Itulah kekuatan sebuah cerita, kekuatan seorang pahlawan sejati. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang mengenal pahlawan Nusantara kita. Sampai jumpa.